Hai, jumpa lagi di channel Sehat dan Bugar. Kali ini saya akan memberikan tutorial penanganan untuk pasien stroke dan sekaligus penjelasan dari pasien itu sendiri ya. Oke, untuk selanjutnya jangan lupa subscribe, like, share, komen agar saya bisa selalu membagikan video-video terbaru tentang kesehatan dan kebugaran di channel saya. Oke semuanya, terima kasih atas partisipasinya. Yuk kita simak tutorial berikut ini ya untuk penanganan pasien stroke. Hai semua, jumpa lagi di channel saya Sehat dan Bugar. Kali ini saya akan menangani pasien saya yang menderita mantan stroke ya Bang ya. Ya kemarin beliau mengalami stroke, kelumpuhan organ tubuh bagian sebelah kiri ya, satu separuh ya, jadi sangat memprihatinkan waktu itu kondisinya. Untuk berjalan aja sulit ya. Jadi yuk, apa saja untuk penanganan refleksi jika kita menangani masalah penyakit yaitu stroke. Langsung aja ya kita lihat, saya akan mengerjakannya sekaligus saya akan menjelaskannya untuk mana syarat-syarat yang harus direfleksi. Jadi di sini yang harus kita ketahui adalah stroke adalah jenis penyakit yang menyerang pada pembuluh darah batang otak yang mengalami penyumbatan. Nah, penyebabnya itu banyak banget ya, bisa dari kolesterol yang tinggi, tensi yang tinggi, lemak darah, diabetes ya. Jadi semua itu menyerang pada kebersihan darah, yang mana hal-hal tersebut bisa membuat darah itu cenderung kental ya, dan mengalami flak-flak pada tiap pembuluh darah. Terlebih yang berbahaya adalah pembuluh darah batang otak. Nah, Pak Wandi ini mengalami stroke di bagian sebelah kiri. Berarti pembuluh darah yang menyumbat itu bagian sebelah kanan ya, pembuluh darah batang otak sebelah kanan. Dan mempunyai dua sifat ya kalau stroke ya. Yang pertama bisa jadi dari penyumbatan pembuluh darah. Yang kedua bisa jadi karena pecahnya pembuluh darah ya. Jadi kedua faktor ini membuat perbedaan juga dalam kondisi pasien stroke. Ada yang ringan, ada yang memang sudah berat, lumpuh total seperti itu ya. Jadi kalau sudah lumpuh total, tidak bisa apa-apa, itu artinya bisa terjadi pecahnya pembuluh darah. Tapi kalau stroke yang ringan bisa jadi karena pembuluh darahnya masih tersumbat. Jadi di sini yang akan ditangani adalah yang pertama, titik saraf jantung. Ya, kenapa harus titik saraf jantung? Karena jantung bekerja untuk memompa darah ya kepada setiap pembuluh darah yang dikirim kepada setiap organ-organ tubuh kita. Dan letaknya seperti yang saya lakukan ini. Dan yang kedua yang saya akan kerjakan adalah titik limpa. Yang mana titik limpa ini sebagai kekebalan tubuh kita, imunitas tubuh, bagian dari sel darah putih ya. Ya, jadi di sini saya jelaskan kenapa refleksi bisa membantu proses penyembuhan secara alami melalui tubuh itu sendiri, karena di dalam tubuh kita itu sudah tersedia yang namanya kekebalan tubuh, yaitu sel limpa ya. Kelenjar limpa, sel darah putih, makrofag berfungsi untuk apa? Sebagai benteng pertahanan tubuh kita. Ketika tubuh mengalami masalah, mungkin virus, bakteri, parasit yang ada itu akan tuntaskan melalui sistem kekebalan tubuh kita sendiri. Jadi kita nggak usah khawatir sebenarnya, karena
tubuh kita sudah dibekali dengan kekebalan tubuh yang alami. Dan ini sangat luar biasa manfaatnya ketika kita lakukan refleksi, maka kekebalan tubuh ini akan bekerja ekstra mencari dan membunuh akar-akar penyakit dengan sendirinya. Dan di sini dia dibantu oleh kelenjar getah bening ya. Jadi kita harus terapi juga bagian titik saraf kelenjar getah bening, bagian dada, bagian atas. Lalu yang berikutnya setelah titik jantung dan ke kelenjar limfa, sel darah putih, yang dikerjakan berikutnya adalah saraf otak kecil ya. Kenapa harus saraf otak? Karena otak adalah sentral, pusat aktivitas tubuh kita itu diatur oleh kinerja otak, yang berhubungan erat ketika orang mengalami stroke. Dia akan mengalami kelumpuhan, bisa jadi tangan, bisa jadi kaki, bahkan mulut ya, yang mengot, atau bisa juga nggak bisa bicara. Ada juga yang sering nangis, sering ketawa karena sistem dari kinerja otak sudah tidak sempurna lagi, tidak mampu mengirimkan sinyal kepada setiap organ karena penyumbatan tersebut dalam pembuluh darah. Jadi di bagian otak ini yang saya kerjakan bagian otak kecil, otak besar, dan saraf kepala itu sendiri, kemudian saraf trigeminus, Nah, untuk saat ini Pak Wandi sudah merasa lebih nyaman ya, iya Pak ya. Ya. Dalam arti dibandingkan dengan awal sangat jauh berbeda. Karena kalau awal itu masalah masih banyak, penyumbatan darah masih lumayan banyak, itu akan menimbulkan rasa sakit ya Pak ya. Awal-awal kita terapi itu rasanya sakit luar biasa. Ini yang membedakan ketika orang itu dalam kondisi banyak penyakit dan sudah sehat. Nah sekarang kan kondisinya sudah bisa dikatakan mendekati sempurna, sudah bisa jalan, sudah bisa naik motor kemana-mana. Aktivitas tangan juga yang tadinya sudah nggak bisa apa-apa, tangan sudah bisa naik motor, aktivitas. Dan di sini pun pasti akan berefek kepada saraf yang membaik. Nah ketika saya lakukan penotokan saraf, itu tidak akan menimbulkan rasa sakit yang berlebihan. Tapi kalau pasien yang awal-awal tentu itu akan berefek kepada rasa sakit yang berlebihan. Karena intinya di dalam setiap pembuluh darah itu mengalami penyumbatan. Dan di sini teman-teman tidak usah khawatir, dalam refleksi semua masalah penyakit bisa diatasi. Karena apa? Setiap organnya ada, dan ketika ada organ itu pasti ada titik sarafnya. Jadi poin-poin dari saraf itu adalah jalur langsung kepada setiap organ itu sendiri. Lalu berikutnya yang akan saya bantu untuk kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid ini akan kita refleksi juga, karena perannya sangat penting untuk mengatur hormon-hormon di dalam kelenjar itu sendiri. Kemudian kelenjar paratiroid ini masih ada rasa sedikit sakit Pak ya. Kenapa? Karena ya seperti faktor makanan ya, dari lemak, kolesterol, nah itu yang harus dituntaskan. Dan kalau tidak salah kemarin penyebab awal dari stroke-nya ada kolesterol terlalu tinggi ya. Iya.
Ya, waktu itu apa sih sebelum kena stroke itu yang dikonsumsi ya? Kalau boleh tahu, Sop daging. sop daging itu dalam beberapa hari sering ya, Ya, sering. sering ya. Jadi awal-awal dari penyebabnya adalah pemicunya dari makanan, tetap aja dari makanan. Mungkin rendang, mungkin sop daging, lemak-lemak gitu ya. Nah, seperti jeruan-jeruan juga. Nah, beberapa hari kira-kira kalau bisa diingat Pak kemarin? Sekitar 3 hari. 3 hari makannya menunya sama ya. Sama. Lalu kolesterol tinggi, terjadilah kelumpuhan, stroke ya. Jadi ketika stroke pertama dibawa ke Rumah sakit. rumah sakit ya, sudah berjalan berapa minggu waktu itu? Sekitar 1 minggu. 1 minggu ya. Jadi setelah 1 minggu ditangani medis dan saya dalam kondisi waktu saya pertama terapi pun masih susah jalan ya, masih bisa dikatakan dalam kondisi lumpuh juga kayak separuh badan. Dan di situ baru kita tangani melalui refleksi dan beralih kepada penanganan medis kepada yang alami seperti refleksi ini. Jadi memang standarnya refleksi tidak bisa dicampur dengan kimia dan bapak tersebut menghentikan segala obat jenis kimia dari medis ya waktu itu ya. Ya. Baik dari kolesterolnya semuanya itu stop dan menjalani refleksi. Karena kenapa harus begitu? Pada dasarnya pengertian dari refleksi adalah membersihkan setiap penyumbatan pada pembuluh darah kita. Ya, darah kita yang sudah kotor tercemar oleh mungkin racun kimia, lemak, ya, mungkin juga zat purin, asam urat dan lain sebagainya itu akan dibersihkan. Jadi untuk dalam penanganan refleksi tidak akan pernah dicampur dengan obat-obat yang bersifat kimia, karena ya intinya ya kita mau bersihin toksin ya, racun. Jadi hentikan dulu obat-obat kimia supaya tidak mengganggu atau mempengaruhi dalam proses refleksi. Waktu itu berapa kali kita tangani refleksi sudah bisa belajar berjalan Pak? Sekitar 5 kali. 5 kali ya. Dan yang berikutnya yang saya akan refleksi adalah titik ya. Titik ini bagian dari jalur saraf penghubung yang terdiri dari tulang punggung dan tulang pinggang. Ini penting banget ya. Jadi tetap kita harus lakukan penotokan pada saraf-saraf tubuh. Oke, dan yang berikutnya titik saraf ginjal ya, berada di tengah telapak kaki kurang lebihnya ya. Kemudian setelah titik saraf ginjal, saya akan melakukan penotokan pada ureter. Jadi ginjal, ureter ini menghubungkan antara ginjal dan kantong kemih untuk dikeluarkan air seni ya. Jadi proses dari penyaringan ginjal itu akan ditampung di kantong kemih, lalu kita akan buang seperti biasa kita buang air kecil setiap hari. Lalu titik kantong kemih kita juga pegang di sini ya.
juga ini untuk vitalitas sarafnya juga saya pegang. Kemudian saraf paru-paru, lalu pankreas, kelenjar pankreas yang sebagai pengatur insulin di dalam darah kita. Ini perlu kita bantu juga. Lalu titik lambung. Nah, kemudian setelah titik-titik organ terpenting yang sudah kita lakukan refleksi, berhubung ini adalah badan sebelah kiri yang kena ya, jadi dari tangan, dari kepala, muka, tangan sampai kaki. Nah, kita harus bantu juga dari pertama itu titik lutut ya. Jadi untuk anggota gerak seperti lutut, tangan kita juga tangani. Bukan hanya sekedar dari organ terpenting saja, karena tangan kemarin juga lumpuh, kaki lumpuh. Jadi yang harus kita bantu di sini adalah titik saraf pertama lutut, yang kedua saya sebutin ya, ini titik tulang panggul, kita harus refleksi juga. Nah, ini agak sakit. Lalu kemudian titik pinggul, saraf pinggul, karena ini berhubungan dengan anggota gerak. Dan juga titik kelangkang, tulang kelangkang, kemudian tulang ekor, nah ketika titik-titik ini sudah kita totok dari refleksi, maka akan membantu masalah kaki yang lumpuh. Jadi kaki lumpuh ini masalahnya satu ya, karena itu tadi perintah dari otak tidak sampai kepada kaki, yang mana mengalami penyumbatan pembuluh darah. Jadi seperti titik-titik itu harus kita lancarkan sirkulasi darahnya, tapi yang utama adalah pembuluh darah otaknya supaya bersih. Kalau pembuluh darah otak itu sudah bersih, maka sirkulasi darah dan perintah-perintah dari otak itu akan tersampaikan dengan maksimal kepada seluruh tubuh kita. Dan juga karena kemarin juga tangan ya, tangan juga lumpuh, tidak bisa gerak, tidak bisa mengangkat, kita akan bantu dari titik pundak dan leher yang pertama. Kemudian titik bahu, saraf bahu. Hubungannya kalau tangan kan ada lengan, pundak, leher, bahu, belikat. Jadi itu juga saraf-saraf tersebut kita harus totok untuk melancarkan sirkulasi darahnya. Kemudian titik lengan, dan tulang belikat. Oke, dan untuk membantu kerja kekebalan tubuh tersebut seperti limpa yang sudah kita totok tadi pertama ya, karena kelenjar limpa ini didukung oleh kelenjar lain seperti kelenjar getah bening. Jadi kelenjar getah bening kita juga harus
refleksi titik sarafnya, dan tadi juga kelenjar tiroid, parateroid, kelenjar adrenal, dan kelenjar pankreas itu sudah kita tolak semua untuk membantu kuatnya kekebalan tubuh untuk melawan penyakit itu sendiri. Kita harus bantu titik kelenjar getah bening. Ya, di sini ada 3 bagian kelenjar getah bening. Yang pertama di bagian sini, sisi kaki sebelah luar, depan mata kaki, dan depan mata kaki sisi kaki sebelah dalam. Lalu di sini titik kelenjar getah bening bagian dada. Halo semua, salam sehat, salam olahraga. Kembali lagi di channel Sehat dan Bugar. Kali ini saya akan ngobrol dengan Bang Wandi ya, mantan abang, mantan pasien stroke ya. Iya. Jadi kemarin terserang stroke sekitar beberapa bulan lalu ya. Dari tubuh sebelah kiri separuh ya, dari muka sampai tangan dan kaki tidak bisa jalan, dan pada akhirnya ketemu dengan saya. Ya, sekarang ini coba berdiri Bang. Tangannya coba diangkat, kakinya juga. Ya udah, duduk. Nah sekarang gimana nih pengalamannya ketika kena stroke kemarin? Awal-awalnya yang menyebabkan adalah dari kolesterol yang sangat tinggi ya. Iya. Nah, jadi buat teman-teman hati-hati ya yang punya kolesterol tinggi, dari pola makan yang pasti harus mulai dijaga. Jadi karena saking enaknya makan rendang ya, soto babat, beberapa hari akhirnya kolesterol tinggi lalu keserang stroke. Usia masih berapa? Usia 46. Baru 46 ya. Jadi yang namanya stroke penyakit tidak memandang tua muda ya. Jadi di sini kita sudah tangani Bang Wandi di video yang tadi sudah kita buat. Nah sekarang pengalamannya gimana nih? Setelah menjalani refleksi itu apa aja yang dirasakan, perbedaannya, dan faktanya, kenyataannya bagaimana? Apakah penyakit itu tetap kita stroke atau bagaimana nih? Ya. Awal dapatnya itu ya susah banget, berjalan itu susah, Ya. nggak bisa gitu kan. Gerak tangan juga nggak bisa, kaki nggak bisa. Banyak tiduran ya? Iya, tidur. Itu. Ditangani di rumah sakit 1 minggu untuk menurunkan tensi. Iya. Tensi ada itu karena waktu kena itu tensinya agak tinggi, Iya. 1,170 170 tensinya itu kan, karena makan yang tidak kontrol makan itu. Setelah itu saya ketemu sama Mas Agus ini, ya. saya minta tolong dan mencoba untuk refleksi di tempat Mas Agus, refleksi Immanuel Iya, maksudnya, refleksi saraf. masalah Immanuel gitu. Setelah ditangani beberapa kali, kalau nggak salah sampai 5 kali ya, 5 kali saya direfleksi sama Mas Agus ini. Alhamdulillah ini hasilnya, tangan bisa gerak, kaki juga bisa gerak, Bisa jalan ya? Iya, sudah bisa jalan, alhamdulillah. Sampai tahap pemulihannya. Ya, pemulihan. Waktu itu kan belum bisa naik motor, belum Iya. bisa jalan jauh. Iya. Tapi sekarang kesini naik apa Bang? Sudah naik motor. Oh, naik motor, berarti abangnya udah termasuk sempurna ya, Iya. sudah bisa naik motor, Sudah tangan bisa kaki motor. sudah normal. Saya juga bisa, udah berlari kecil-kecilan, sudah Lari. bisa kecil-kecilan, sudah bisa Ya. naik motor gitu. Jadi ada perkembangan selama saya ditangani oleh Mas Agus ini. Ya. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya masalahnya sangat simpel ya, cuma penyumbatan pada batang pembuluh darah otak sebelah kanan yang mengakibatkan bagian tubuh sebelah kiri ini mengalami kelumpuhan. Kenapa? Karena otak kita bekerja sebagai sentral untuk mengatur kinerja tubuh, memerintah. Kita ngomong, kita gerak, kita makan, kita semuanya itu perintah dari otak, kita jalan dan lain sebagainya. Ketika pembuluh darah ini tersumbat dan mungkin juga pecah, maka kinerja otak kita itu tidak akan sempurna dan tubuh akan mengalami kelumpuhan. Jadi dalam ilmu refleksi di sini tidak memakai hal-hal yang macam-macam ya, cuma kita tangani saraf ya, jadi kita atur pola makannya. Jadi saya tetap anjurkan Bang Wandi ini untuk mengubah pola hidupnya. Nah itu yang terpenting. Saya tidak hanya menangani penyakit, tapi saya memberi pengertian, mengubah mindset untuk bagaimana kita itu berpola hidup sehat.
Karena ketika ini sudah sembuh ya, ini sudah sembuh, tapi saya tidak kasih tahu pola hidup sehatnya, maka Bang Wandi akan kembali sering makan bakso, sering makan rendang, sering makan lemak, pasti bisa sakit lagi ya. Nah, jadi di situ sangat disayangkan ketika kita sudah mengalami penyembuhan, tapi tidak bisa mengubah pola hidup. Nggak menutup kemungkinan penyakit itu akan nyerang kita lagi dan akan lebih parah. Tapi karena kita memberi pengertian pola hidup sehat, kita bimbing ya, karena saya sendiri juga menjalani pola hidup sehat, jadi merasakan tubuh kita sehat, enak, kita bagikan kepada pasien-pasien. Jadi hanya itu saja sih, ketika kita mau sehat, lakukan yang terbaik dalam hidup kita, yaitu mengatur pola hidup yang baik, pola hidup sehat, pola makan sehat, olahraga, bekerja, ya, istirahat cukup, dan tingkat stres kita jangan terlalu melebihi normal ya. Jadi berpikirlah santai untuk menjalani hari-hari kita, kehidupan kita, supaya apa? Kita dapat tenang, berdoa, bekerja, dan melakukan semua aktivitas. Oke, terima kasih ya Bang Wandi ya atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bukan buat teman-teman yang mungkin dalam kondisi ada penyakit darah tinggi, kolesterol, dan lain sebagainya, apalagi yang stroke ya. Jika bersedia ya kami bersedia membantu juga. Dan intinya di sini kita akan berbagi selalu di vlog kesehatan sehat dan bugar di channel saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam olahraga. Sampai ketemu kembali di vlog berikutnya. Oke.